Dan kami persilakan Ibu Haja Sofiansyah boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Jojo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Zaleha Sofiansyah. Saya jamaah dari Masjid Taklim Masjid Ar-Royan Komplek BDN Jatiwaringin Pondok Gede. Pak Ustadz, sehubungan dengan topik kita siang hari ini, kalau mengingat kejadian-kejadian yang lalu, yaitu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa perang itu sudah terjadi berabad-abad lamanya, beberapa ribu tahun yang lalu, dan sekarang pun di Palestina masih terjadi peperangan. Begitu juga dengan bencana di zaman Rasulullah juga begitu, dan yang terjadi juga di Indonesia seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membedakan antara perang dan bencana sebagai musibah dengan perang dan bencana sebagai pertanda kiamat kian dekat? Itu yang pertama, Pak. Baik, satu terlebih dahulu Bu. Oke, karena keterbatasan durasi nanti juga kita akan bagi kepada jamaah yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Sofiansyah. Silakan Ustadz Jojo. Masya Allah. Ibu, untuk memahami bahwa satu peperangan itu merupakan sebuah musibah atau tidak ya. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW ketika di Mi'rajkan bersama malaikat Jibril, baginda Nabi SAW diperlihatkan ada cahaya yang naik ke atas langit. Lalu Nabi SAW juga diperlihatkan ada cahaya gelap yang turun ke bawah bumi. Ketika ada cahaya terang yang naik ke atas langit, yang turun adalah cahaya terang. Ketika ada cahaya zulumat, kegelapan naik ke atas langit, maka yang turun zulumat, kegelapan. Maka baginda Nabi SAW bertanya, ya Jibril, ini apa? Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, ini adalah amalan umatmu. Apabila umatmu di satu daerah, satu kampung, satu kota, satu negara, dia beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan naik ke atas langit dan akan turun keberkahan dari atas langit kepada bumi tersebut. Dan adapun amalan yang ketika dinaikkan daripada umatmu adalah zulumat, kegelapan, maka bala bencana musibah akan turun juga di tempat itu ketika amal di satu kampung tersebut adalah berupa perbuatan keburukan. Dan adapun apabila di satu tempat, satu kota, satu negara, satu kampung, seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka tetap kepada ketaatannya, namun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ya dizolimi, dibombardir, maka ini adalah salah satu jalan untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi seluruh manusia. Sekarang seluruh dunia ini udah buka mata semuanya tentang Palestina. Semuanya tahu, semuanya berempati. Jangankan orang yang disunat, yang kagak disunat aja berempati sama Palestina. Itu orang-orang di negara Eropa, Irlandia sana, di Inggris sana, protes di mana-mana. Lama-lama Allah Subhanahu wa taala buka mata batin daripada setiap manusia untuk melihat inilah kezoliman yang dilakukan manusia dan ditangguhkan daripada orang-orang yang zolim tersebut. Selama dia hidup di dunia, dia berbuat daripada seenaknya, nanti kelak Allah Subhanahu wa taala tunggu daripada azab di akhirat kelak. Karena Nabi Muhammad SAW sabdakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, orang-orang yang berbuat zalim. Suka-suka dia selama hidup di dunia, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ada namanya nanti di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, kamu akan mempertanggungjawabkan semua daripada apa yang kau perbuat selama hidup di dunia. Begitu sunatullah yang Allah Subhanahu wa taala atur dalam kehidupan dunia ini.
Maka yang paling penting bagi kita dimanapun kita berada, tetap istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah yang akan merubah suasana dan keadaan. Bahkan orang-orang yang menzolimi saudara kita di Palestina, berapa banyak akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Ini hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hikmah. Banyak orang-orang Islam di sana mati syahid, ya, mereka jadi ahlu surga, dan orang-orang yang belum menyembah Allah jadi berbondong-bondong masuk Islam. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kelihatannya kesian yang di Palestina sana, kesian ya mereka. Tapi mereka apabila diperlihatkan kita semua keadaan mereka di akhirat kelak, mereka lah yang akan mengatakan, kasihan kamu yang hidup di dunia. Saya sudah mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Jojo. Nanti akan kita teruskan di sejumlah segmen yang lainnya. Nah, kami perlu ingatkan kembali pemirsa, nanti ada segmen ulama menjawab, ada di segmen 5. Di situ kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami, yaitu @damai_indonesiaku_tv1. Sekali lagi, @damai_indonesiaku_tv1, berkaitan dengan tema kita yaitu perang dan bencana, pertanda kiamat kian dekat. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.